Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membacakan tentang konstitusi dan undang-undang dasar 1945. Dan sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menetapkan. Lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Maka dengan kata lain secara sederhana, yaitu konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan konstitusi dengan undang-undang dasar. Berdasarkan beberapa istilah konstitusi yang dikemukakan para ahli, L.C. van Apeldoorn membedakan antara konstitusi dengan grondwet, yakni grondwet adalah bagian yang tertulis dari konstitusi tersebut, sedangkan konstitusi memuat peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sementara Sri Sumantri dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di berbagai negara dunia, termasuk di Indonesia. Pandangan yang menyamakan antara konstitusi dengan grondwet dipengaruhi oleh pemahaman kodifikasi yang menghendaki agar semua aturan hukum tertulis dalam rangka mencapai kesatuan hukum, kepastian hukum, dan kesejahteraan hukum, sehingga setiap aturan hukum karena penting maka harus ditulis. Yang nomor 3 yaitu tentang nilai konstitusi. Dalam sejarah perkembangan konstitusi dari dunia barat, konstitusi merupakan suatu alat pembatas kewenangan penguasa yang dapat menjamin hak rakyat serta mengatur jalannya pemerintahan, yang dapat mengakibatkan paham kebangsaan sebagai kekuatan sama dan lahirnya demokrasi sebagai paham politik yang maju dan berkembang, serta konstitusi sebagai sarana konsolidasi untuk menentukan kedudukan hukum dan politik bagi rakyat sebagai dalam mencapai cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, pentingnya konstitusi di zaman modern ini, maka tidak hanya memuat aturan-aturan hukum saja, tetapi juga merangkum dan merencanakan kebijakan politik, hukum negara yang dijadikan dasar untuk mengikat penguasa dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang nomor 4 yaitu sifat dan fungsi konstitusi. Beberapa sifat yang melekat pada konstitusi yaitu sifat yang fleksibel atau rigid, seperti tertulis dan tidak tertulis, serta bersifat yang formil dan material. Fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek, seperti yang dikemukakan oleh Williams G. Andrews. Menurut Williams, konstitusi di satu pihak melakukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai fungsi konstitusionalisme, tapi di pihak lain juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dalam sistem demokrasi maupun raja dalam sistem monarki kepada organ-organ kekuasaan. Yang nomor 5 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disingkat dengan UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan Negara. Undang-Undang 1945 menetapi tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan atau dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang nomor 6 yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang selanjutnya, periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlakunya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya lagi, periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Selanjutnya nomor 7, perubahan konstitusi. Istilah kata perubahan dalam perubahan konstitusi berasal dari kata rubah dan kata merubah. Menurut Sri Sumantri, kata mengubah konstitusi atau undang-undang dasar sama dengan mengamandemen konstitusi atau undang-undang dasar. Pendapat ini didasarkan pada istilah bahasa Inggris yaitu Constitution Amendment, yang artinya mengubah undang-undang dasar. Perubahan konstitusi atau undang-undang dasar memiliki arti yang lebih luas, yaitu penggantian perubahan dalam praktek penyelenggaraan negara. Ketentuan tentang adanya perubahan dalam konstitusi atau undang-undang dasar dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga kepentingan atau kebutuhan dapat ditempuh melalui cara-cara yang konstitusional, yang menurut teori konstitusi disebut Verfassung Sandung, bukan melalui cara yang sewenang-wenang atau inkonstitusional, karena perubahan melalui cara-cara inkonstitusional sangat berbahaya dan akan menimbulkan ketenggangan atau perlawanan dari rakyat. Yang selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusan perubahannya dimuat dalam pasal terakhir, yaitu dalam pasal 47 yang terdiri dari beberapa ayat. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berlaku pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemenkan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002
Amandemen tersebut adalah Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen yang keempat pada tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. Yang selanjutnya proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu sebagai berikut. 1. Amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR pada tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada tanggal 9 November 2001. Yang keempat, amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan PPR, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Yang selanjutnya, sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, perlu adanya peninjauan ulang untuk mengamandemennya. Yang kedua, situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal, yaitu negara asing, khususnya Belanda, yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk negara kesatuan tetapi negara serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan. Sejak awal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Ya, itu saja dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata dari saya perwakilan kelompok. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.